Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah karma apa yang mengikuti zodiak Gemini ya? Kita akan lihat, kita shuffle dulu. Disclaimer dulu, ini tidak akan cocok dan tidak akan klik ke semua Gemini ya. Hati-hati, jangan sampai salah paham di antara kita. Jadi kalau memang ini yang kalian rasakan tidak untuk Gemini, tidak untuk kalian, jangan dilihat videonya ya. Jadi karena energi Gemini jutaan orang ya, mohon bijaksana untuk melihat konten seperti ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan mungkin motivasi, mood booster, atau mungkin menjadikan afirmasi positif untuk kalian. Gemini, karma apa yang mengikuti kalian? Saya merasakan energi negatif ya di sini. Energi negatifnya memang lumayan lebih tinggi, berbeda dengan Taurus tadi. Energi positifnya sangat tinggi. Mungkin yang saya bacakan atau yang saya rasakan energinya ini adalah Gemini yang memiliki, bisa dibilang cipratan karma buruk ya dari yang dilakukan mungkin orang tua atau kakek nenek atau kakek buyut ya. Ada sesuatu hal yang mungkin dulu mereka bisa dibilang kurang baik, atau keluarga kamu memang ada sesuatu hal mungkin di situ kamu mengalami situasi di mana dulu di masa lalu kamu mengalami ujian yang lumayan berat. Di sini ada berhubungan dengan magic. Mungkin ada beberapa yang Gemini, ada yang dulu turunannya orang yang itu tadi ya, bisa jadi ada yang dukun yang nggak baik, dukun santet atau dukun apa, atau mungkin ada yang memang sesuatu hal yang mungkin dirasakan di sini ada sesuatu hal berhubungan dengan sesuatu yang mengikuti dia. Di sini ada beberapa mungkin bisa dibilang diikuti energi negatif lumayan besar ya di sini. Dan ini mungkin energi negatif ini mempengaruhi mungkin di dalam hidupnya ya. Kita lihat. Di sini ada metamorphose. Oke, di sini ada wide open. Ada goblins. Nah, goblins ini memang ada sesuatu hal yang berhubungan dengan ada sisi buruk ya di keluarganya. Mungkin kakeknya ada sisi buruk yang mungkin ada bisa jadi orang yang sombong, atau orang yang memang kurang tekun, atau bisa jadi dulunya ya ini. Jadi akhirnya mungkin kecipratan nih. Jadi karma itu sebenarnya kalau dianalisa lagi adalah ya kita yang memang akan menuai, tidak ada orang lain. Cuman logikanya begini, kalau orang tua kita tidak baik, misalnya nih contoh, ada kasus orang tua kita adalah orang yang koruptor misalnya, menjadi kepala desa koruptor atau kepala desa yang benar-benar nggak amanah nih di desa kita, pastinya kita kecipratan malu dan atau mendapatkan cap atau predikat yang seperti orang tua, mendapat predikat buruk karena orang tua kita melakukan sesuatu yang buruk seperti itu. Jadi sebenarnya jika kita tidak melakukan ya kita tidak mungkin menuai gitu. Cuman ini mungkin kecipratan itu tadi karena ada sesuatu yang dilakukan oleh orang tua kita yang dulu tidak amanah gitu, atau kakek nenek kita atau keluarga kita, sehingga kita mendapatkan predikat itu, atau sehingga kita merasakan there's something yang mengikuti, ada sesuatu yang mengikuti kita selama ini, sehingga kayaknya tidak mudah banget ya untuk bisa hidup gitu ya, berjuang banget, dan kayaknya tidak seperti yang lain-lainnya. Mungkin dirimu harus struggle-nya itu benar-benar double. Di sini ada magic. Mungkin dulu gitu ada dari keturunan ada orang yang mungkin pernah menggunakan magic untuk urusannya, dan itu mungkin arahnya ke tidak baik, menyakiti orang, sehingga sekarang cipratannya itu kamu kerasa mungkin sulit, kamu kerasa tidak mudah dalam menjalani hidup, dalam mungkin sisi dalam mencari rezeki juga. Nah di sini ya kita mungkin tidak bisa untuk menyalahkan itu. Hidup itu seperti ada benang merahnya, semuanya ada sambungannya dan ada korelasinya, dan itu demi kebaikan kita. Mungkin di sini kalau Gemini bisa ikhlas ya, wide open, jadi ya di sini Gemini wide open itu benar-benar membuka cara berpikir dia. Semua adalah kehendak Tuhan.
Kamu kena cipratan itu karena juga kehendak Tuhan, diinginkan Tuhan. Mungkin ada yang diinginkan Tuhan kepadamu ya, untuk dirimu menjadi semakin baik. Oke, karena mungkin orang tua atau karena keluarga kita, atau karena kakek nenek kita atau buyut-buyut kita yang mungkin tidak baik dulu, sehingga kamu mengalami hal yang mungkin tidak mudah. Akhirnya kamu tahu, jangan sampai saya melakukan hal seperti itu juga, karena saya ingin memberikan kehidupan yang berkah untuk anak cucu saya. Seperti itu. Jadi akan ada kayak sebuah cambuk yang akhirnya kamu tahu kamu harus wide open. Jangan terlalu sempit berpikirnya, akhirnya kamu malah menyalahkan Tuhan dan akhirnya kamu semakin jauh sama Tuhan. Jangan. Kan di sini diharapkan cipratan karma buruk itu ya, cipratan sesuatu yang tidak baik dari keluarga kita itu diharapkan oleh Tuhan, oleh semesta agar Gemini lebih banyak membersihkan diri. Dari situlah mungkin Gemini akhirnya menjadi orang yang baik. Ada sambungannya yang bagus untuk kamu. Apapun karma kalian, sebenarnya memang Tuhan menginginkan sesuatu yang baik. Jadi terkadang tuh ada orang yang dibentuk dari dia orang sukses, dibentuk dari lingkungan yang mungkin tidak mudah, lingkungan yang mungkin tidak baik, akhirnya dia meyakinkan diri dia harus merubah kehidupan keluarga dia, atau harus menjadi satu hal yang mungkin bisa berubah dulu untuk bisa merubah lingkungan itu. Jadi seperti dirimu kayak terpatri untuk melakukan sesuatu yang baik. Habis healing di situ ada song ya. Di song di sini sebenarnya artinya adalah hidup kamu itu memang seperti dirimu kayak harus membuat satu rangkaian ciptaan lagu, menciptakan sebuah lagu. Sebuah lagu itu diciptakan dari nada yang berbeda-beda. Ya. Jadi dari nada yang berbeda-beda itu sehingga menjadikan sebuah lagu itu indah didengar. Gak mungkin do semua itu akhirnya jadi lagu, kan pasti ada do, re, mi, itu digabung-gabungkan, dibolak-balik. Perbedaan itulah, atau memang sesuatu hal yang akhirnya banyak hal yang mungkin ibaratnya sesuatu hal yang mungkin tidak kamu inginkan, atau dari kehidupan yang mungkin berbeda dari keluarga kamu, akhirnya dibentuk kamu menjadi sosok yang lebih hebat lagi, lebih baik lagi cara pandang kamu, lebih baik lagi kamu dalam melihat hidup, seperti itu. Nah, di sini the mirror memang ada refleks ya. Jadi memang di sini memang karma ini, cipratan karma ini memang diharapkan untuk bisa kamu bisa melihat lebih dalam lagi sebuah sesuatu yang berhubungan dengan salah dan benar, sehingga kamu tuh akan hati-hati dalam melangkah di dalam kehidupan kamu, karena di sini ada the mirror ya. Jadi the mirror di sini memang ada kayak benar-benar sesuatu hal yang aku mendapat kejadian ini karena begini. Jadi memang hidup kamu, latar belakang kamu tuh bisa menjadi cerminan kamu, bahwa kalau memang keluarga kamu baik, pastinya aku harus mencontoh orang tua aku biar anak-anakku seperti ini. Tetapi kalau misalnya tidak baik, akhirnya jangan sampai seperti ini. Kasihan anak cucuku, seperti. Jadi benar-benar menjadi sebuah cerminan yang akhirnya kamu tahu langkah apa yang harus kamu lakukan. Dan kamu di situ sudah dikasih contoh. Sesuatu yang tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula. Kasihan rentetan anak cucunya, seperti. Jadi benar-benar akhirnya di situ kamu terpacu untuk di sini ada the temple ya, menjadi seseorang yang sangat baik, menjadi orang yang ibaratnya benar-benar berusaha untuk mendekat ke Tuhan dan menjadi seseorang yang disayang Tuhan. Di sini ada lovers ya, ada beloved Zeus. Jadi memang kamu ingin mendekat sama Tuhan kalian sesuai dengan agama kalian masing-masing. Karena kalian ingin itu tadi menjadi kesayangan Tuhan. Tuhan tidak kecewa menciptakan kamu. Tuhan tidak kecewa ngasih hidup kamu. Walaupun sebenarnya Tuhan juga sebenarnya sangat baik ya. Kalau menurut saya kecewa itu, Tuhan gak mungkin kecewa sama kita kan. Tuhan sangat maha penyayang ke kita. Cuman seenggaknya kita bisa kayak tahu apa yang harus kita lakukan, belas budi lah gitu ya. Tuhan tuh sudah sangat luar biasa baik. Makanya kamu juga ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Seenggaknya walaupun tidak bisa lebih baik dari Tuhan, tetapi kamu juga ingat semua yang kamu dikasih ini adalah dari Tuhan demi untuk kebaikan si Gemini ini tadi. Metamorfosis di sini kelihatan memang masalah-masalah yang terjadi pada keluarga kalian atau yang kalian alami sekarang adalah sebuah bentuk dirimu untuk berubah diri kamu, pencarian jati diri kamu untuk menjadi sosok yang lebih baik. Mungkin di sini si Gemini masih fase, di sini ada the magician,
fase untuk menjadi seseorang yang sukses, fase untuk menjadi seseorang yang lebih baik, fase di mana kamu masih memahami diri kamu untuk menjadi seseorang yang lebih, ibarat kata, dewasa lagi. Di sini ada the word ya, kamu di sini karena mungkin kebaikan kamu, karena kamu mungkin rela atau ikhlas menerima hal-hal yang tidak baik pada hidup kamu ya, akhirnya semesta sangat energinya benar-benar full ke kamu, energinya mendukung banget ke kamu. Jadi banyak sekali kemudahan yang akan yang didapat oleh Gemini. Di sini ada Nine of Pentacles. Jadi rezekinya juga bagus ya. Di sini rezekinya bagus. Dia diberi kemudahan dalam mencari uang. Di dalam kesulitan dia ada pertolongan. Dan di sini juga Gemini mendapatkan berkah yang di luar banyak hal ya, di luar prediksi dia, di luar yang mungkin dia lakukan. Jadi banyak hal. Jadi di sini juga diingatkan untuk Gemini agar dirimu memang harus rajin-rajin bersedekah ya. Di sini ada Six of Pentacles. Rajin-rajin bersedekah itu bisa menurunkan energi negatif yang mungkin kita punyai ya. Terkadang ada energi negatif yang mungkin ngikut kita, yang tadi kecipratan yang kita memang nggak sadar gitu ya, kita tidak ikut melakukan tapi kecipratan. Siap dengan mungkin rutin dirimu melakukan sedekah itu tadi ya. Di sini ada charity ya, Six of Pentacles ini, maka bisa menurunkan energi negatif kamu. Jadi memang di sini harus rutin, harus istiqomah gitu ya. Oke, selanjutnya Nine of Swords ya. Jadi apapun ujian kamu di sini yang kamu hadapi itu tadi, solusinya adalah kamu harus rajin-rajin bersedekah. Jangan pelit-pelit, jangan terlalu hitung-hitungan ya. Karena di sini dengan bersedekah kamu akan bisa kayak itu tadi, bisa wide open ya. Jadi benar-benar kamu open mindset kamu, cara berpikir kamu memiliki perspektif yang berbeda untuk hidup kamu. Kayak kamu dapat pencerahan dari Tuhan, akhirnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena di sini sepertinya saya rasakan mungkin ya kamu anggap mungkin harus ada sedekah yang kamu rutinkan, kamu niatkan mungkin ya setiap hari mungkin berapa. Jadi benar-benar kamu niatkan untuk bisa ini, semoga sedekah ini, doa ini ya, ini akan menjadikan kayak Tuhan mungkin kayak kamu minta Tuhan tuh respect sama kamu untuk bisa memberikan takdir yang baik seperti itu. Jadi kayak kamu tuh orang tuh harus ada sesuatu yang memang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Orang Jawa bilang opo-opo kudu enek tukone gitu ya. Jadi nggak bisa kamu tiba-tiba seperti orang zaman dulu aja pengen sakti aja dia harus tirakat, harus zaman dulu ya ada yang berendam di laut, berendam di sungai 40 hari. Itu ada sesuatu yang harus ditebus untuk bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa itu. Seperti rezeki atau kemudahan juga harus dilakukan seperti itu. Jadi kamu tahu bahwa keinginan kamu sangat besar, sangat banyak. Kalau ingin itu cepat kamu tuai, kamu harus melakukan sedekah rutin. Ya, jadi sedekah rutin. Karena di sini ada kartu sedekah ya. Makanya saya bilang sedekah berarti memang semesta mengingatkan mungkin untuk lebih bagus lagi sedekahnya, mungkin bukan lebih banyak tapi lebih rutin. Terkadang mas sedekah rutin itu tidak mudah. Pada saat kita sekarang punya, bulan depan nggak punya, kita nggak akan sedekah. Kalau saya ini saya ya, kalau kalian mungkin nggak cocok monggo. Jadi saya gini, kalau misalnya saya sudah niat nih pengen mendoakan anak saya setiap bulan ya dengan sedekah, maka apapun yang terjadi di situ saya usahakan. Gimana caranya? Nggak mungkin kalau kita nggak berusaha, nggak ada caranya. Saya berdoa minta rezeki, gimana caranya agar saya tetap istiqomah untuk melakukan sedekah itu. Karena untuk proses untuk dirimu gitu minta buah ke langit, kita harus menunjukkan kesungguhan kita untuk agar gimana sih kita tuh bisa kayak membuat buah itu jatuh ke kita. Nah itu, jadi ada sesuatu yang harus dilakukan secara terus menerus. Jangan sampai kamu pelit, udah segini aja sedekah gitu. Padahal sedekah itu nggak akan jadi kamu miskin ya, diimpror. Nah di sini ya, kalau misalnya kamu rutin itu tadi, kamu bisa karena di sini ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya si Gemini ini belum total untuk menjadi seorang hamba Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Misalnya begini, yang muslim sudah sholat 5 waktu nih, tetapi pingin sukses tetapi sholat tahajudnya kurang ya. Jadi kalau sholat 5 waktu seperti kita ya makan sama nasi, kita dapat nasi. Kalau pengen lauknya ganti-ganti, analoginya, logikanya gitu ya, kita harus kita harus melakukan sesuatu yang lain, yaitu dengan sholat tahajud tadi. Nah mungkin yang agama lain juga gitu sudah baik, sudah bagus. Ke gerejanya yang Kristen bolong-bolong nih, minggu ini ke gereja, minggu depan enggak, mungkin kurang baca, kurang memahami, kurang ketaatannya, mungkin seperti itu.
Ada sesuatu yang mungkin harus kamu lakukan dengan istiqomah ya, biar kamu mendapatkan kehidupan yang kuat, mapan semuanya, mapan lahir dan batin. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Gemini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi